Suara Indonesia Ya. yang juga memberikan masukan kepada perubahan undang-undang hak cipta nanti. Ya, Betul. visinya tersebut ya di organisasi itu, di Vibrasi. Nah, pertanyaannya sama Mas, yang Mas lihat dua hal prioritas menjadi masa dalam perspektif dari Vibrasi Suara Indonesia apa, dan apa yang perlu didorong perbaikannya di undang-undang yang baru? Oh, selamat sore semuanya. Kalau dilihat sampai ke akarnya, dua hal yang betul-betul menjadi masalah. Kalau saya bilang memang satu itu adalah sosialisasi yang tepat, karena itu terjadi di mana-mana salahnya sosialisasi itu. Jadi tepat itu kan berarti semua orang bisa tahu. Sosialisasi 1000 kali, tapi kalau yang tahu cuma 5 orang berarti nggak tepat kan, gitu lagi. Habis itu juga sosialisasi tentang dikasih tahu yang benarnya gimana, karena belakangan ini yang terjadi memang sosialisasinya itu nggak tepat dalam hal data, ketepatan data, jadi persepsi orang jadi terpecah. Jadi memang sosialisasi itu penting banget, dan itu yang akar pertama. Yang keduanya menurut saya adalah yang paling penting itu, ini yang sering terjadi. Kesalahan itu kan terjadi di mana-mana ya. Di mana-mana ada kesalahan. Cuman yang lebih fatalnya lagi adalah pada saat kesalahan itu ditanggapi dengan kesalahan berikutnya. Nah, itu yang terjadi menurut saya sekarang. Jadi memang ada kesalahan terjadi di industri itu segala macam. Cuman solusinya itu, jadi kedua, solusi yang tepatnya gitu. Jadi jangan sampai salah, karena menurut sudut pandang kami di visi, kita melihat memang ada ketidakadilan itu. Ada permasalahan itu. Tapi solusinya itu jangan sampai salah, karena kalau sampai salah ya akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Itu yang kita lihat. Boleh diceritain aja nggak Mas Zarel tadi, misalnya salahnya di mana, kemudian ditanggapinya dengan kesalahan lain lagi itu apa misalnya? Oke. Kalau saya misalnya contoh langsung, yang kemarin yang benar-benar terjadi kan adalah pencipta lagu itu tidak mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan. Kan katanya begitu ya. Saya juga, walaupun saya di visi, tapi ada juga sebagian diri saya kakinya di pencipta lagu. Jadi berusaha untuk setengah mungkin gitu. Mereka tidak mendapatkan haknya, tapi dengan solusi mengkambing hitamkan penyanyi sebagai yang mesti bayar, kan awalnya begitu terjadi. Nah, itu menurut saya adalah solusi yang salah. Jadi ditanggapi lagi dengan kesalahan berikutnya. Itu menurut kita. Nah, itu yang mestinya, oke, ada kesalahan, pencipta tidak mendapatkan haknya, tapi gimana ya solusinya yang tepat. Kira-kira begitu contohnya. Iya. Nah, jadi sebenarnya ambil dulu ya. Jadi sebenarnya kalau ini kan jadi ribut juga. Jadi sebenarnya siapa sih yang harusnya bayar royalti kalau menurut pandangan dari visi? Itu yang kita kemarin sampai bawa ke Mahkamah Konstitusi sebetulnya. Iya, itu siapa kalau menurut, dan apa alasannya kenapa itu pihak tersebut? Yang harus membayar performing rights ya, royalti kan, karena ini yang saya bilang tadi, yang pertama, kadang-kadang sosialisasinya nggak lengkap, nggak utuh, sedangkan hak cipta itu kan sangat bukan spesial, unik. Dia unik banget. Jadi siapa yang mesti bayar royalti kan, jadi lagi royalti yang mana gitu. Makanya yang kita bilang pada saat dikatakan penyanyi yang mesti bayar royaltinya, atau ya itu tadi dibilang, loh, royalti yang mana ini? Kalau performing rights menurut kita, yang kita pelajari dari yang berlaku di seluruh dunia, yang bayar memang bukan yang nyanyinya. Yang bayar itu orang yang punya kepentingan sama, kalau misalnya itu acaranya gitu ya, ada satu acara yang kepentingan sama acaranya, ya dia yang bayar, dia yang memperdengarkan itu ke halayak ramai kan gitu. Penyanyi itu menurut kami adalah pengganti dari, istilahnya pengganti dari CD gitu, istilahnya gitu. Kalau kita beranalogi kemarin ya, semua orang sepakat kalau ada CD ataupun lagu yang dalam bentuk digital diputar di restoran, itu yang bayar siapa? Yang bayar kan yang punya restorannya gitu istilahnya. Lalu kenapa pada saat itu di konser
lagu itu diperdengarkan, kenapa penyanyi yang mesti bayar? Saya bilang gini, kalau misalnya kita bikin acara di luar, bikin panggung, bentuknya panggung, terus kita putar lagu, tapi nggak usah ada yang main, nggak usah ada pemain band ya, cuman lagunya diputar gitu. Itu kan terjadi tuh si performing rights itu, memperdengarkan hak cipta ke halayak banyak. Kita putar CD itu di atas panggung, terus siapa yang bayar? Apakah CD-nya bayar dirinya dia sendiri? Kan nggak kan, yang punya tempatnya juga kan gitu. Makanya kita bilang, loh, harusnya kalau performing rights ini, setelah kita lihat dari yang terjadi di seluruh dunia, kita bilang yang punya acaranya, penyanyi itu cuman penggantinya aja untuk menjadi pengeras suara dari sebuah hak cipta itu gitu istilahnya. Iya. Nah, saya ngutip nih, Mas Ariel juga sempat bilang nih, membandingkan dengan kondisi di luar negeri ya. Di Kompas saya lihat Mas Ariel bilang bahwa royalti dari dalam negeri bahkan luar negeri juga kadang malah lebih besar yang dari overseas. Nah, bisa dikasih tahu nggak lesson learn-nya apa sih, perbandingannya dengan negara lain tuh gimana, supaya kita bisa ngebayangin Indonesia tuh kayak gimana sih sekarang situasinya gitu. Wah, ini sebenarnya yang paling tepat untuk bicara ini Mas Chandra sebetulnya, karena iya memang betul. Pada saat itu ada pembicaraan soal itu. Malah ini menurut saya yang lebih penting, karena memang pada kenyataannya yang kita tahu bahwa harga lagu di Indonesia itu di digital, di kayak Spotify contohnya, memang lebih rendah dibandingkan di negara tetangga terdekat aja, dibandingkan sama Malaysia gitu. Jadi itu yang menurut saya lebih krusial sebetulnya gitu. Kenapa industri kita lebih gede, kok bisa lebih dikasih bandrol lebih murah gitu harga lagunya gitu. Itu memang terjadi. Jadi overseas, kalau saya terima laporan, overseas itu memang agak beda jumlah yang diterimanya gitu, sampai sampai kok bisa begini. Sempat dipertanyakan juga kemarin kalau nggak salah tuh kalau saya cerita, ada satu kondisi di mana pencipta lagu A bertanya, lagu saya di streaming sama orang 1 juta katakanlah. Ada lagu pencipta B di streaming sama orang cuma 500.000. Iya. Tapi kenapa dia pendapatannya lebih besar daripada saya? Nah itu kenapa? Nah itu tadi, jadi ternyata pencipta B ini pendengarnya lebih banyak dari overseas, dan overseas itu sendiri rate-nya itu lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia. Iya, itu ya. Kadang-kadang itu yang ya itu juga salah satu komunikasi yang nggak baik menurut saya, karena untuk awam untuk tahu segitu detailnya itu kan agak sulit. Tapi kalau cuma segitu aja yang dilemparin, orang jadi wah iya nggak benar tuh, kok bisa kayak begitu? Itu mesti hati-hati dalam istilahnya sosialisasi soal hak cipta ini.